Ya, bagi semuanya, Tuhan berkati kita semua. Kemarin sudah sama-sama ya, kita ada 3 perenungan. Saya share screen. Oke, kita lanjutkan tentang prioritas bukan aktivitas yang bagian kedua. Jadi mungkin saya review sedikit yang kemarin kita bahas dari di Mazmur 90 ayat 12. Di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kemarin kita ada 3 perenungan yang kita bisa bahas di dalam komunitas sepakat, yang kita juga bisa bahas juga di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah, apakah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Yang di sini dimaksud adalah, bagaimana kita mengisi hidup kita? Apakah dengan hati yang bijaksana, yaitu dengan prioritas, ataukah hati yang tidak bijaksana, yaitu mengisi dengan begitu segudang aktivitas, tapi tidak ada prioritas di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah, apakah prioritas dalam hidup kita? Artinya, apakah kita mau membangun kerajaan ego, ambisi kita sendiri, ataukah kita mau membangun kerajaan Allah? Dan itu dimulai dari pemulihan dalam keluarga kita sendiri. Dan itu menjadi tanggung jawab utama. Ketika keluarga kita pulih, seperti Yosua yang mengatakan bahwa ya aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah, aku akan beribadah, aku akan melayani itu. Kemudian yang ketiga, kapan terakhir kita melakukan prioritas bersama dalam keluarga? Dimulai dari siapa? Dari pasangan kita. Dimulai dari mana? Dari anak-anak kita, orang tua kita. Apakah kita ada waktu yang spesial bersama dengan mereka? Tiap-tiap mereka. Nah, cobalah kita berani untuk mengambil evaluasi dan coba tanya ke setiap mereka. Mungkin ke istri kita tanya, menurutmu saya, apa ya yang harus aku perbaiki dalam hidupku? Coba kita mau berani menanyakan kepada pasangan kita. Kita berani menanyakan kepada anak-anak kita. Menurut anak-anak, apa yang harus papi rubah? Apa yang harus mami rubah? Belajar untuk mereka mendengarkan perkataan jujur mereka. Tolong ya, katakan dengan jujur. Nah, maukah kita melakukannya? Kita praktekkan ya, di dalam keluarga kita, di dalam kompak kita. Kita mulai belajar untuk dengan rendah hati mendengarkan evaluasi atau mendengarkan saran dari mereka. Sehingga kita bisa memperoleh hati yang lebih bijaksana. Oke, baik. Kita lanjutkan di bagian kedua. Bagian kedua ini firman Tuhan berbicara dengan keras. Jadi, siapkan hati untuk berespon benar ketika Tuhan menegur mungkin dengan keras. Nah, siap-siap ya, kita fasten your seat belt. Nah, kita mulai baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi perkataan di sini sangat keras sekali dan kita mau melihat bahwa pertanyaan yang pertama, bagaimana cara hidup orang bebal dan cara hidup orang arif? Nah, definisi orang bebal ini beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia memang sama sekali tidak tahu. Dia memang nggak ngerti, sehingga dia perlu diajar, perlu diberi pengertian, perlu diberi pengetahuan. Sehingga ketika dia menerima pengetahuan, ketika dia menerima pengajaran, dia tidak lagi bodoh. Nah, pilihannya ada dua. Setelah tahu, apakah dia mau melakukan atau tidak. Ketika dia tidak mau melakukan, orang bodoh itu berubah menjadi orang bebal. Jadi dia sudah mengetahui pengetahuan itu, dia mengetahui kebenaran itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Tapi ketika dia orang bodoh ini mengetahui kebenaran firman, dia mendapatkan pencerahan dari firman, dan dia mau setia melakukannya. Itu yang disebut orang arif. Jadi di sini orang yang bebal itu hidup hanya dalam sekedar aktivitas-aktivitas mereka. Jadi ya mau tahu kebenaran firman, dibukakan kebenaran firman, ya udahlah, ini rutinitas hidupku, ini aktivitasku, ini hobiku, ini kesukaanku. Ya mau apa?
ya ini hidupku. Nah, itu orang bebal. Jadi tahu pun, mengerti pun, paham pun, dia tetap melakukannya. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada breakthrough dalam hidupnya. Hanya diisi dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin merasa dia itu adalah, ya ini hidupku. So, gimana? Ya kalian atau Firman nggak bisa berbuat apa-apa. Itu orang bebal. Nah, kalau orang bijaksana atau orang arif, dia dipenuhi Roh Kudus. Dia ada hikmat Allah. Dia mau membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia tahu, memang aku bodoh, memang aku tuh nggak bisa Tuhan. Aku mau melibatkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan untuk aku bisa melakukannya. Ini adalah orang yang arif. Dia nggak sombong, dia nggak merasa dirinya bisa. Nah, ini hidup dalam Roh Kudus. Ini artinya hidup penuh dengan prioritas. Karena dia tahu, seperti yang kemarin kita tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu Roh Kudus. Carilah dulu tuntunan Roh Kudus. Ketika setiap pagi kita minta tuntunan Roh Kudus, setiap pagi kita minta hikmat, maka Tuhan akan memberikan eh, namanya hati bijaksana atau orang arif. Baik, kita lanjutkan. Orang yang bebal tadi yang disebutkan adalah sekedar aktivitas. Dengan orang yang arif itu adalah hidup dalam prioritas. Nah, bagaimana nih cara hidupnya ini di sini dikatakan cara hidup itu ditentukan apa? Perhatikanlah dengan seksama. Kata perhatikanlah ini adalah kita mau melihat. Artinya dimulai dari melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ini yang disebut visi, tujuan, goal dalam hidup. Bagi yang masih single, ini adalah panggilan atau visi pribadi dari Tuhan. Nah, bagi yang sudah menikah atau yang sedang mempersiapkan pernikahan, kita harus punya namanya visi pernikahan. Karena di Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Artinya, tanpa ada visi, kita akan salah prioritas. Jadi kita bagaimana memastikan bahwa hidup kita nggak cuma aktivitas aja, hidup kita tuh ada prioritas. Nah, prioritas itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak punya visi dari Tuhan. Visi itu menjadi jangkar dan prioritas dalam mengelola waktu hidup kita. Apakah semakin tepat sasaran sesuai kehendak Tuhan atau visi Tuhan, ataukah kita jadi tahu semakin melenceng atau kita lagi menyia-nyiakan waktu hidup kita. Seperti sebuah lagu, mungkin kita udah kenal semua ya, yang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, kita percaya ya, hidup ini kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Tapi ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita harus tahu prioritas. Pakai hidup kami Tuhan, selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat. Karena kita tahu suatu saat nanti kita udah nggak berdaya lagi. Mungkin suatu saat nanti kita mungkin tidak ada di dunia ini. Tapi kita sudah tahu pasti. Kita sudah mengenapi visi yang dari Tuhan. Dan menjadi berkat buat bagi semua orang. Kemudian yang pertanyaan kedua. Bagaimana menguji visi dan kehendak Tuhan? Kalau kita baca di Efesus 5 ayat 16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pengertian waktu adalah jahat. Itu artinya iblis itu berusaha menjebak dan menjatuhkan setiap orang percaya. Karena tanpa sadar, itu kita dibuai, ditipu oleh si jahat. Dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam agenda-agenda yang itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Tapi kita anggap itu mengisi hidup kita. Kalau kita nggak bijaksana, kalau kita tidak berpegangan erat kepada Tuhan, itulah yang disebut waktu menjadi jahat. Maka kita harus izinkan visi Tuhan yang menguasai waktu kita. Nah, bagaimana caranya kita menguji? Caranya ada 3 hal. Pertama adalah
God's Word atau kebenaran firman. Apakah visi yang dari Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian yang kedua adalah God will never give you a vision without provision. Artinya, ketika Tuhan kasih visi, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Tuhan selalu menyediakan yang namanya penyediaan ilahi. Tuhan akan gerakan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Itu Tuhan akan siapkan semuanya untuk membantu agar visi dari Tuhan, bukan visi pribadi ya, visi dari Tuhan yang kita terima itu akan digenapi. Jadi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, Tuhan yang akan memberikan progres. Dan kami punya visi dari Tuhan, visi pernikahan kami, One Flesh Ministry. Dan ketika kami dipercaya untuk sebagai koordinator di dalam bimbingan pranikah, PMG Pre-Marriage Goals, kemudian kita juga ada di Relationship Art 360, itu bicara tentang bagaimana kita sharing hidup kepada anak-anak muda yang mereka sedang mencari cinta, ya, mereka yang sedang bergumul. Nah, kami ngerasa bahwa ini semua itu adalah proyeknya Tuhan. Ketika kami mungkin di saat-saat kami bergumul, Tuhan, siapa lagi ya orang yang bisa membantu kami? Siapa lagi ya yang bisa mewujudkan visi ini? Karena ini visi bukan visi pribadi. Karena ini bukan visi saya dan istri aja, tapi ini visi memang dari Tuhan. Dan secara ajaib Tuhan siapkan orang-orangnya. Tuhan siapkan sumber dayanya. Dan kita lihat, iya ya Tuhan, ini agendamu Tuhan. Kami nggak perlu pusing bagaimana mencari orang, bagaimana ini bisa berjalan. Yang paling penting adalah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, ini proyekmu Tuhan, ini visimu Tuhan. Sehingga kita bisa bersepakat, kita menjadi rekan kerjanya Allah, kita jadi partnernya Allah. Nah, kita mau nggak memberikan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah, cirinya adalah berdampak. Ada impact-nya. Seperti misi Bapa Surgawi. Dia mau gak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi Bapa ingin punya hati menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Bagaimana visi ini itu berdampak buat orang lain. Dimulai dulu berdampak untuk keluarga kita. Jadi kita percaya impact-nya itu akan sangat besar, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga buat keluarga kita. Pertanyaan yang ketiga, nah, sudahkah kita memulai untuk mempersiapkan warisan? Setelah kita mengetahui dari visi Tuhan, ada satu hal yang tidak kita ketahui secara pasti. Kapan kita akan selesai waktu kita di dunia ini? Jadi jangan menunda, jadi jangan bersantai, menganggap mungkin kesehatan kita baik, usia kita juga ya masih muda. Tapi ingat ya, semua itu masih misteri. Kapan waktunya tiba, kita akan kembali ke rumah Bapa. Tapi yang kita lihat dari visi yang kita dapatkan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari kemampuan kita. Pekerjaan Tuhan atau visi Tuhan itu jauh lebih panjang dari usia kita. Jadi kita butuh orang-orang yang menolong untuk membangun visi yang dari Tuhan ini. Kita nggak mampu melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang-orang untuk meneruskan. Karena pekerjaan Tuhan itu lebih panjang dari usia kita. Sehingga kita perlu pastikan ya, kita harus memberikan warisan. Jadi apa yang kita akan wariskan dalam hidup kita? Warisan kepada anak-anak kita? Oh, sebentar. Mungkin yang single berkata, kan saya belum punya anak gitu ya. Nah, anak ini bukan berarti hanya anak jasmani ya, tapi ini juga bicara tentang anak rohani. Bagaimana kita memberikan warisan kepada anak rohani juga. Yang pertama adalah godly faith atau iman kepada Yesus. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita punya iman ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, bahkan mungkin ujian dalam hidup kita. Dan itu iman kepada Yesus. Kemudian yang kedua adalah godly values and principle. Apa yang menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kebenaran. Kemudian
Yang ketiga adalah godly example. Itu adalah keteladanan hidup kita. Karena kita tidak bisa hanya sekedar ya kita membagikan firman, tapi hidup kita itu lebih berbunyi. Hidup itu akan lebih dilihat dan itu akan menjadi suratan yang terbuka. Suratan yang terbuka bagi orang-orang terdekat kita. Mungkin kalau kita melayani orang lain di luar ya, kita bisa dalam tanda kutip nih, mereka hanya melihat sebagian kecil hidup kita. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Mereka akan melihat suratan yang terbuka dengan lebar ya. Tahu kelemahan kita. Wah, ternyata ya udah bagi firman itu ya. Kamu masih jatuh juga gitu kan ya. Tapi kita mau belajar bukan saling menghakimi, tapi kita saling menolong. Dan itu ketika suami istri saling menolong, itu akan dilihat anak-anak. Mereka akan melihat betapa luar biasanya ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Begitu pula juga orang-orang yang di rumah kita, mungkin anak-anak kita, mungkin ada orang tua yang ikut kita. Mereka akan melihat bagaimana cara hidup kita, bagaimana teladan kita. Boleh silakan istriku mau cerita sedikit? Oke, iya, puji Tuhan ya, pagi hari ini melanjutkan yang kemarin. Jadi memang kita itu di bawah Tuhan terus bertumbuh. Tuhan nggak kepengen kita hanya di satu titik pengalaman akan Tuhan dan berhenti di situ. Setiap kita pasti akan di bawah Tuhan tuh terus naik. Meskipun kadang kita dalam kondisi yang, aduh, aku lagi ini sih Tuhan lagi gagal. Tapi aku lihat itu benar-benar Tuhan membawa kita terus naik. Meskipun di grafik itu ada saat kita turun dikit, kita naik lagi gitu. Dan ini yang disebut exciting-nya kita punya Allah yang baik yang memberikan kita visi. Kita berdua memang sepakat pada saat mau menikah kita harus punya visi dulu. Saya dari single sudah punya mimpi, pengen punya suami yang benar-benar cinta Tuhan, nggak cuman ya ke gereja, enggak. Jadi dia yang mau memberi hidup untuk melayani Tuhan. Waktu itu banyak yang ngantri, cie, ada sombong dikit nggak apa-apa lah ya, nih ya. Banyak yang mau ngelamar, pengen jadi pacar, pengen jadi suami. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya benar-benar minta untuk seseorang yang cinta Tuhan. Dan Tuhan kirim tepat pada waktunya. Jadi yang single jangan khawatir, jangan takut, sudah disediakan. Yes. Ya, tinggal kita mempersiapkan hati kita. Kita beresin dulu semua yang Tuhan kepengen mempercantik hati kita. Ingat ya, hati, bukan wajah. Hari-hari ini banyak banget yang prioritasin wajah ya. Di apa ya? Di detox, botox ya. Detox kan detox hati ya. Di botox lah apalah. Ya itu standar dunia. Tapi kalau standar Tuhan adalah inner beauty. Nah, saat itu ketika ketemu dengan calon suami saya, kita pertama kali bicara adalah tentang visi, mimpi. Yes. Saya memang punya mimpi untuk saya kan bekerja secara karir ya. Dan karir saya sudah bagus di sebuah perusahaan. Saya sudah tingkat manajer, tapi pada saat saya menikah, lalu kita punya visi One Flash Ministry, bukan berarti kemana-mana berdua, enggak. Tetapi saya mulai semakin paham ketika kita menjalani hidup bersama, bahwa kesatuan daging itu bicara tentang satu tubuh, tentang kesepakatan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, itu harus sepakat. Kalau nggak sepakat yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gimana Tuhan mau kasih berkat, gimana Tuhan mau kasih jalan keluar, karena berbeda pendapat gitu. Dan kita diajar banget tentang kesepakatan. Next time ya kita mau cerita. Yes. Nah, setelah itu kita benar-benar berjalan dalam kesepakatan, dipimpin oleh Tuhan dalam kesepakatan, inilah yang membuat kita tahu bahwa apakah kita di jalan yang benar? Apakah kita sudah maksimal dengan hari-hari kita? Waktu-waktu yang kita gunakan atau belum? Terus terang di awal kita babak belur ya. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus ingat bahwa dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, dimanapun bahkan pribadi kita, Yesus itu tinggal. Jadi nggak ada yang namanya Denny dan Yanti, nggak ada. Tapi adanya adalah satu. Karena Kristus ada di situ. Tali 3 lembar tidak
mudah untuk dipatahkan. Jadi Yes. kita selalu ingat ketika kita melenceng dari visi masing-masing balik. Ayo ingat Tuhan, kita harus cari Tuhan. Nah inilah yang membuat kita sadar bahwa setiap hari yang harus kita lalui itu, kita harus melihat kepada visinya Tuhan. Itu yang menjaga langkah kita. Jadi kalau pagi hari ini masih bingung tentang visi apa, belum bahkan keluarga ini mau dibawa kemana, apakah kita nikah hanya untuk melahirkan anak, mendidik anak, membesarkan anak, terus menyekolahkan anak, menikahkan anak, lalu mati. Ah, enggak dong. Masa masa kayak gitu ya? Kita harus punya panggilan gitu. Saya dari sejak lahir baru Tuhan memang panggil untuk melayani dan suami saya juga begitu. Jadi akhirnya kami sepakat ketika punya anak, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Iya. Suami bilang, kamu di rumah ya, asuh. Maksudnya anak itu harus saya yang asuh dan didik. Tapi bos saya bilang, wah ada mamah kan, kasih ke mamah aja ya. Kamu tetap kerja, nanti kamu bisa beli rumah gede gitu kan. Waduh, terus nanti kamu bisa punya duit sendiri, bukan duit suami, katanya gitu. Ya saya nggak ngerti sih istilah itu karena kita punya keuangan itu satu ya setelah menikah. Nah, tapi waktu kita berdoa, itu jadi panggilan saya. Ingat ya, ibu-ibu rumah tangga itu panggilan termulia. Jadi jangan Yes. keder ya, maksudnya kenapa aku nggak kerja? Enggak, wow itu keren banget. Begitu saya tanggapin panggilan Tuhan, saya lepasin semua. Gaji suami juga waktu itu cukup untuk kita, tapi saya kehilangan yang namanya hobi saya ya. Saya ini orang intim, suka ketemu orang gitu. Jadi saya nggak bisa ketemu teman-teman, saya harus rawat anak. Awal-awal itu saya sempat mau kabur dari visi dan panggilan. Saya pengen balik karena bos saya selalu bilang, "Ayo balik ke sini," gitu. Waduh, tapi puji Tuhan saat itu kami berpegang teguh dan kita coba beberapa kali rintis bisnis dan gagal dan kami nggak mau jatuh dalam kegagalan itu. Sempat ngerasa, bener nggak sih ini dari Tuhan? Kalau orang dunia bilang, bodoh amat sih udah kerja, cari kerja tuh susah, ditinggalin gitu. Udahlah hire suster kan gampang gitu. Enggak sih, Tuhan kepengen saya didik anak saya sendiri. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Nah, akhirnya entah bagaimana Tuhan membawa kami sepakat saat berada dalam posisi nyaman, akhirnya kita bisa beli rumah lebih besar dan kondisi bagus di Semarang, semua udah settle, Tuhan bilang pindah ke Jakarta. Saya agak syok sih ya, Siap. tapi karena ini suami yang bicara, itu adalah otoritas Tuhan. Saya orangnya nggak mau debat, maksudnya saya bukan tipe yang membantah. Saya itu belajar untuk tunduk ya 100% tunduk. Apapun mau dia salah ya, mau bawa ke jurang ya itu urusan sama Tuhan lah gitu kan ya. Tapi saya belajar untuk sepakat, oke kapan kita pindah? Minggu depan. Kita baru aja nempatin rumah baru belum ada setahun gitu ya, udah packing-packing lagi, aduh oh my god gitu, rasanya bener-bener, oke nggak apa-apa lah, kita pindah ke Jakarta. Mau kerja apa? Belum tahu. Loh gimana sih? Terus mau tinggal di mana? Belum tahu. Aduh ini mah kayak kayak apa ya? Waduh ini mah nggak bener nih, tapi kalau dia Roller punya coaster. imannya suruh pindah ya udah. Dan puji Tuhan di sini disediakan jadi Cici juga pas Cici ipar dan Koko tuh ada bisnis dan mereka butuh orang, jadi suami saya di sana dan kita ada di situ rumah kontrak ya dekat sekolah dan disitulah saya mulai diajar untuk sepakat lebih lagi dengan suami. Ketika kami nggak punya apa-apa yang dapat kami banggakan, yang kita pikir itu punya kita. Kita benar-benar nol di Jakarta, bahkan minus kali ya. Kita minus di Jakarta karena memang biaya hidupnya tinggi banget, kita bergantung pada visi Tuhan. Kita berdoa terus sama Tuhan, Tuhan nyatakan visimu, Tuhan kasih satu pekerjaan di luar dugaan yang saya nggak pernah bayangin. Saya nggak jago baking, saya dulu manajer marketing, tapi saya dikasih baking, suruh bikin puding, aku nggak doyan susu, kenapa Tuhan kasih puding, gimana aku ngicipin barang yang aku mau jual gitu kan ya. Tapi ajaib Yes. teman-teman. Begitu satu loyang dibikin Tuhan bisa kirim 5 loyang lagi, 10 loyang lagi, 15 bahkan pernah 30 loyang. Dan itu nggak ada yang mustahil ketika kita hidup dalam visi.
Ketika kalian benar-benar ngerti itu visi Allah, itu Tuhan akan sediakan, Tuhan akan lengkapi. Dan akhirnya kami tetap, saya kerja sambil mendidik anak. Dalam mendidik anak ini ya, wow, saya katakan wow, sampai hari ini juga masih wow gitu, nggak gampang. Tetapi ketika saya mendidik anak saya seperti bercermin, seperti Bapak melihat saya. Setiap kali anak-anak saya melakukan hal yang saya pikir mereka nggak taat dan mereka dengan santainya ngomong, "Hansen, minta maaf ya Mami, habis nyakitin Ati," gitu ya. Kalau Mami-mami mesti berasa deh, udah diomongin Baper. gitu kan ya, ya melok-melok baper. Itu udah diomongin Bawa terus perasaan. dia nyakitin kita terus dengan gampangnya malam-malam kita match-kah yang ngomong, "Maafin Hansen Mami, maafin Rachel Mami," dipeluk gitu. Maminya sih ya mau memaafkan, tetapi hati ini tuh masih sebel ya, masih, kalian nih ya bikin gemes banget. Tapi satu hal saya dapat kebenarannya kemarin teman-teman, pengampunan itu adalah sifat dari Bapa. Yes. Tuhan sendiri ngomong, kemarin kayak dia ngomong ya, meskipun dengan orang yang sama, dengan kesalahan yang sama, 70 kali 7 kali kamu tuh harus mengampuni. Dan ketika saya lihat, loh apa nggak itu nanti jadi latah ya, setiap kali salah diampuni nanti nggak mendidik mereka. Enggak, karena pengampunan itu harus kita berikan dengan murah hati. Ingat, diberikan dengan murah hati loh, bukan ditahan-tahan. Dan saya bertobat, benar-benar saya bilang sama Tuhan, "Ampuni aku Tuhan, aku tuh masih nuntut, ngampunin tapi aku dalam hati bilang, ah nanti paling juga kamu ngulangin lagi," gitu kan. Tapi benar-benar Tuhan ajarin itu. Nah, disinilah ketika kita hidup dalam visi, kita juga dapat mewariskan sesuatu ke Iya. anak-anak. Saya melihat kemarin si Rachel bilang, "Mami nih, sekarang lagi ngetren loh kalau temen lagi bobok siang ya, kita tetap online tuh di apa namanya, Zoom ya kalau Zoom. nggak salah, itu nemenin dia bobok." "Hah? Terus kamu nggak ngapa-ngapain?" "Ya pokoknya aku harus tetap ada di situ." "Loh, nggak boleh dong sayang, kamu kan juga punya aktivitas, kamu ada, hal yang harus kamu kerjain." Terus dia bilang, "Ah, nggak mau, nanti Rachel kesepian," katanya gitu. Saya kaget dengan kata itu. Terus saya kasih tahu dia, gini, "Di dalam Rachel itu ada Roh Kudus, ada Yesus loh. Bisa Rachel ngomong sama Roh Kudus, ngomong sama Yesus bisa." "Mana bisa, orang diajak ngomong diem aja," katanya gitu. Anak kecil tuh bener-bener polos. Nah, suatu ketika, itu pas tepat saya mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan. Memang tidak ada yang kebetulan ya, Tuhan tuh selalu memperlengkapi kita. Saya sedang ngerjain satu pesanan puding dan itu butuh cutter huruf yang kecil, yang udah lama 5 harian lah saya nggak pakai ya. Itu tiba-tiba satu huruf itu hilang. Dan kalau satu huruf itu hilang, maka saya harus beli satu set dari A sampai Z. Dan huruf yang hilang adalah huruf Y. Wah, heboh itu. Dulu, berapa tahun yang lalu pernah hilang dan ketemu. Dan ini hilang lagi. Semua dikerahkan untuk mencari. Tapi sudah 5 hari. Saya pikir, waduh, ini hilang. Suami saya langsung gini, "Oke, aku beliin nih. Mau butuh yang ukuran berapa?" Langsung dia telepon tokonya. "Ya, saya mau cari yang segini, ukurannya gini gini gini." "Oke, Pak, harga berapa?" 400.000. Lah, mahal banget. Secara manusia ya, duit 400.000 saya ada. Tetapi keputusan saya adalah, saya mau beli itu segera atau saya tunggu apa yang Tuhan mau ajarin. Ini dalam setiap Koramdeo ya, kita kan hidup di hadapan Tuhan tuh setiap hari 24 24 jam. jam. Saya bingung, saya bilang sama suami saya, "Hani, nggak usah beli dulu, udah tutup dulu teleponnya, tutup." Saya bingung sambil berusaha cari. Saya punya harapan, tetap bisa ketemu. Terus saya tanya sama Roh Kudus, "Aku coba deh akalin dengan huruf yang lain," gitu. Saya coba bikin gitu. Terus adik saya yang di rumah, dia lagi cuti, dia ngomong gini, "Ayo doa dulu, tanya sama Tuhan." Dia nyeletuk gitu, saya bingung, "Oh iya ya, kenapa saya nggak nanya Tuhan?" Saya sempat ngomong gini, "Tapi kan udah 5 hari, nggak mungkin ketemu." Itu loh. Kadang respon kita ya, reaktif apa ya, refleks itu masih kayak gitu tuh sama Tuhan. Akhirnya saya taat, saya doa, "Tuhan tolong Roh Kudus beri saya hikmat."
Tuhan bisa tunjukin kamu ke gudang, ada laci di situ warna pink, lacinya kecil-kecil, laci plastik gitu yang buat tempat, simpan sesuatu. Saya tarik paling atas, saya lihat, ada satu di situ. Wow banget. Dan itu benar-benar bikin, wah surprise banget, ternyata hal sekecil itu pun Tuhan kasih tahu. Saya cerita ke Yes. anak saya yang kecil, ke Rachel. Saya bilang sama Rachel, "Rachel, Mami baru aja ngobrol nih sama Roh Kudus. Mami kehilangan huruf ini nih. Mami kasih tunjuk. Dan ketemu, Tuhan bisa kasih tahu. Yes. Nah, disitulah dia mulai ngerti, dia langsung bilang sama temannya, I must, dia harus pergi, saya mau les. Terus dia matiin laptopnya, dia tutup laptopnya, dia bilang, "Oke, Mami." Keluar dari kamar, dia mendapat sesuatu yang saya percaya benih itu ditabur Ya. nggak pernah sia-sia, nggak pasti akan tumbuh. Dan itu saya bersyukur banget. Dan kemarin kami terus membangun hubungan itu dan kami kemarin ada kesempatan untuk pergi ke daerah BSD karena saya harus ambil barang ya, packaging. Dan ini anak saya yang gede, si Hansen udah teenager, dia udah umur 14 tahun ya. Ya saya pamer dulu, ini udah keluar belum fotonya? Udah. Udah ya. Jadi gini ceritanya teman-teman, dia itu paling sebel kalau disuruh fotoin mami papinya. Dari dulu gitu kan, dia sengaja tuh miring gitu, terus ada rada-rada mau jatuh gitu, aduh capek banget pokoknya. Karena mami biasa kayaknya kalau belum 1000 kali mungkin belum puas walaupun yang dipilih cuma satu. Nah, akhirnya kemarin di luar dugaan ketika kita pergi bersama, kita bonding ya sama anak-anak, quality time. Dia bisa ngomong gini, "Mami, Papi, sini Hansen fotoin." Biasa kan mami papi suka foto, katanya gitu. Padahal kita nggak minta sama sekali. Kita sampai surprise banget Sampai gitu. amazing. Dan bener, dia tuh dari berbagai macam sudut dan angle dia berusaha do the best. Padahal kita nggak pernah ya, waktu itu kita kan ngelihat dia foto dengan kondisi gaya badan yang seperti itu, hasil yang miring. Kita selalu berkata, "Thank you Koko, udah fotoin mami papi, keren loh ini. Next time agak lurus dikit ya kok ya, agak center dikit ya kok." Jadi benar-benar kita nggak mau ngomong, "Kok hasilnya kayak gini sih? Kamu nggak sungguh-sungguh ya fotoinnya?" Gitu. Enggak, tapi kemarin kita benar-benar sampai dia bilang gini, "Cie cie," gitu kan. Dia ngelihat kita itu memang, mengekspresikan, kita kepengen anak-anak ngelihat bahwa memang benar Kristus yang tinggal di dalam Ya. kita ya. Bukan, jadi jangan malu bapak-bapak, ibu-ibu, mau umur berapapun pernikahan kalian, di depan anak-anak kita, bahwa kebahagiaan orang tua itu adalah kado terbaik, kado Amin. terindah. Jadi jangan Ya. sungkan-sungkan pegang tangan istrimu, jangan ya kalau yang belum married ya, jangan kebalik waktu pacaran nyosor aja, tapi nanti setelah menikah nggak mesra lagi ya. Oke, jadi inilah yang kemarin kita juga alami, kita mau meninggalkan warisan Yes. keteladanan ya, Amin. bukan hanya warisan duit ya sayang, bukan hanya warisan yang fana, yang bisa hilang gitu kan, tetapi sesuatu yang kekal. Dan saya melihat Hansen itu sudah punya standar, apa ya, maksudnya melihat bahwa kasih, keluarga dalam Kristus itu seperti ini. Saya terus berdoa buat dia mengalami pengenalan Ya. akan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara saya. Kalau cara saya memang saya kepengennya yang radikal loh ya, tiap pagi dia harus baca firman. Saya tahu itu proses yang lagi dia alamin dan saya bersyukur untuk hal itu. Terima kasih. Ya. Jadi kita mau pastikan warisan itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang di sekeliling kita. Baik itu mungkin anak rohani, anak jasmani kita. Warisan itu bisa diterima oleh pasangan kita, oleh orang tua kita. Tapi ada satu syaratnya. Kalau ini tidak dipenuhi, itu tidak dapat diterima dengan baik. Hmm. Itu akan diresponi yang salah atau disalah ngertiin. Ketika hubungan itu rusak. Jadi kita perlu pastikan dulu bagaimana hubungan kita, apakah sehat atau tidak sehat. Ketika tidak sehat, itu semua akan sia-sia. Tetapi kalau hubungan itu yang sehat, kita akan melihat warisan itu akan bisa diterima dengan baik. Hmm. Jadi yang pertama adalah
menyegarkan jiwa. Apakah hubungan itu menyegarkan jiwa? Ataukah itu sebenarnya sedang menyakiti? Jadi kita perlu yang namanya menghargai. Kemudian yang kedua adalah mempertajam. Apakah hubungan itu bisa mempertajam? Ataukah malah meruntuhkan? Caranya adalah kita harus ada trust. Mulai ada keterbukaan di dalam hubungan itu. Dan yang ketiga adalah mengarahkan. Kita bagaimana kita bisa mensupport mereka, bagaimana kita bisa mendukung mereka, bukan menghakimi. Jadi kita perlu pastikan apakah hubungan itu sehat, karena kalau hubungan tidak sehat, warisan itu akan sia-sia. Kemudian yang terakhir, ini adalah kesimpulan. Ada 3 hal. Pertama, bagaimana cara hidup orang bebal maupun cara hidup orang mati. Orang arif, maaf. Kemudian bagaimana menguji visi atau kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah, sudahkah kita memulai untuk mempersiapkan warisan? Jadi, kita perlu pastikan pemberian yang terbaik untuk sesuatu yang spesial ya. The greatest gift you can give to a special someone is your time. Yeah. Itu adalah waktumu. Itu seperti kita sedang memberikan sebagian dari hidup kita. Yeah. Kita men-sharingkan hidup kita. Kita membagi hidup kita. Dan ingat, itu tidak akan pernah kembali. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jadilah berkat buat pasanganmu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu, dan juga buat di dalam pelayanan yang Tuhan udah percayakan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Wow, keren banget ya Bro Denny, Sisyanti, buat sharingnya dan ceritanya, memberikan inspirasi ya kepada kita. Ya, tadi saya diingetin teman-teman ketika bicara tentang visi ya, kalau nggak ada visi hanya jadi sekedar aktivitas ya, perlu visi supaya ada prioritas yang jelas. Jadi juga Mesbah Koram Dio Pagi ini saya juga diingatkan jangan menjadi aktivitas, tetapi kita perlu juga punya visi ya supaya kita tahu apa yang menjadi prioritas kita. Nah, jadi saya diingetin Tuhan tadi ya waktu Bro Denny sharing bahwa kita rindu Mesbah Koram Dio Pagi ini sebagai tempat untuk kita mengalami Tuhan bersama-sama ya, berjumpa dengan Tuhan. Nah, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, kita perlu kerendahan hati ya. Kalau kita rendah hati, hancur hati, remuk hati, kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita mau menanggalkan ya jubah kita yang Pak Yongki sering bicara ya dulu ya, menanggalkan status kita, apapun jabatan kita di dalam struktur organisasi gereja, kita mau tanggalkan semuanya, kita datang seperti anak ya sama Tuhan ya. Nah, jadi kita rindu banyak orang ketemu dengan Tuhan lewat Mesbah Koram Dio Pagi ini. Dan bukan hanya kita aja ya, tetapi juga teman-teman kita ya, teman-teman kita yang sedang membutuhkan Tuhan, yang kita tahu mereka sedang struggle ya. Nah, kita mau mereka juga mengalami Tuhan. Saya diberkati ya beberapa waktu lalu Bro Pras ya, undang ya temannya yang dari Singapura, ada temannya dari mana, itu undang untuk ikut Mesbah Koram Dio Pagi dan dilayani ya di breakout room gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa undang ya teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mereka yang lagi butuh Tuhan supaya mereka bukan hanya dapat pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan itu bonus, tapi mereka berjumpa dengan Tuhan sendiri ya, Sang Pencipta itu ya. Nah, lewat kita bersama-sama berdoa di Mesbah Koram Dio Pagi. Dan yang kedua yang Tuhan ingetin teman-teman, bukan hanya kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita juga mau diperlengkapi ya. Kita terus diperlengkapi supaya kita berfungsi sesuai dengan karunia. Karena itu Mesbah Koram Dio Pagi ini bukan punyanya co-host, itu punya kita semua. Jadi setiap kita boleh kita berdoa ya. Jadi ketika kita ada di Mesbah Koram Dio Pagi, kita boleh mempersembahkan sesuatu sama Tuhan. Ya saya senang ya Pak Yosua udah 2 kali ya mempersembahkan hati menyembah Tuhan.
saya percaya ada banyak Pak Yosua yang lain ya untuk mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi teman-teman, walaupun nggak ada titel co-hostnya ya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita mau berdoa ya, kita mau aktif sama-sama teman-teman, kita berdoa menyembah Tuhan ya. Dan juga lewat Mesbah Koram pagi ini kita diperlengkapi untuk kita berfungsi sesuai karunia kita, lewat doa kita, dan juga kita mau melayani bersama-sama ya di breakout room ya. Nanti teman-teman juga akan diberikan kesempatan gitu ya. Juga teman-teman nanti akan diberi kesempatan juga untuk kita saling mengajar firman Tuhan satu dengan yang lain supaya karunia kita dipakai ya. Saya teringat kalau orang itu latihan menembak ya. Kalau dia baru pertama kali menembak, kesasaran itu mungkin tembakannya itu sampai di lingkaran paling luar. Tetapi ketika orang itu latihan terus ya, latihan menembak, maka hasil tembakannya akan semakin tepat ke tengah. Sama seperti juga karunia yang Tuhan kasih sama kita. Kalau kita jarang pakai, ya akan berbeda dengan kalau kita sering memakai karunia yang sudah Tuhan beri. Akan sama seperti pisau ya, diasah semakin tajam. Semakin kita melayani sesuai dengan karunia ya, panggilan ya, yang Tuhan beri di dalam hidup kita, maka itu akan semakin dahsyat, akan semakin tepat kepada sasaran. Ya, teman-teman, jadi kita rindu lewat Mesbah Koram Dio pagi ini kita berjumpa dengan Tuhan dan kita bisa ajak teman-teman yang lain juga berjumpa dengan Tuhan lewat Mesbah Koram Dio pagi ini. Dan yang kedua, kita juga rindu kita melayani. Ya, kita aktif ya, kita berdoa juga ya di dalam Mesbah Koram Dio pagi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan juga kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Ya teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang mau bersaksi ataupun mau bertanya? Saya persilahkan bisa open mic-nya kalau ada teman-teman yang mau bersaksi atau mau bertanya tentang apa yang tadi ya Pak Denny dan Sisyanti ya sampaikan kepada kita pagi hari ini. Silakan. Ya, sambil menunggu, bolehkah ditampilkan jadwal kompak kita? Jadi teman-teman, kita juga ada jadwal kompak di mana ini sebenarnya sebagai satu sarana equipping ya. Kompak-kompak yang ada ini sebagai sarana equipping, maksudnya adalah teman-teman bisa bisa mengikuti ya, mengikuti kompak ini bersama dengan teman-teman kompaknya yang sudah ada, ikut beberapa kali, kemudian bisa mendapatkan DNA-nya, ya, bisa mendapatkan kompak itu seperti apa, ya. Jadi nggak perlu diajar, tapi ikut aja, ya. Jadi lebih baik kita langsung mengalami. Kita ikut kompak itu seperti apa, dan kemudian kita bisa membuat kompak sendiri, ya. Jadi ini hanyalah sebagai sarana equipping, sarana pelatihan, ya, jadwal-jadwal kompak yang sudah ada, ya, teman-teman. Ya, kalau tidak ada yang bersaksi ataupun bertanya, mungkin kita akan selesai ya sekarang ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih, Bro Denny, Sisyanti. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Denny.